pembengkakan ya, dan akhirnya setelah membengkak sel-sel tersebut akan lisis ya dan menyebabkan peradangan. Nah, sedangkan pada apoptosis itu kematian sel yang mana selnya itu mengalami kondensasi ya, yang nantinya akan menjadi body apoptosis, dan body-body tersebut akan difagosit oleh sistem imun ya. Dan umumnya apoptosis ini tidak menimbulkan peradangan ya. Nah, saya lanjutkan terkait dengan mekanisme fisiologis dari nekrosis dan faktor-faktor yang menyebabkan nekrosis. Jadi, faktor yang menyebabkan nekrosis itu bisa karena hipoglikemia, hipoksia, iskemia, keracunan ya, substansi endogen, dan juga adanya rangsangan dari dalam sel. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Hipoglikemia ini adalah suatu kondisi yang mana kadar gula di dalam darah atau di dalam sel itu sangat rendah ya. Nah, apa contoh hipoglikemia? Nah, hipoglikemia contohnya mayoritas orang yang terkena kanker ya, orang yang terkena kanker lama-kelamaan kan akan kurus itu ya, karena asupan nutrisinya banyak digunakan untuk pertumbuhan sel-sel kanker itu sendiri, sehingga organ tubuh yang normal itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup ya, karena nutrisinya itu digunakan seluruhnya oleh sel-sel kanker. Itu juga memicu kurangnya kadar gula di dalam darah dan di dalam sel yang normal ya, orang yang terkena kanker. Kemudian penyakit diabetes ya, umumnya pada diabetes tipe 1 karena sering mengkonsumsi obat-obatan ya ataupun terapi insulin ya, sehingga jika hal itu berlebih bisa menyebabkan kekurangan glukosa di dalam darah ya. Kemudian termasuk pada pasien ini diare ya, terutama pada balita, karena termasuk penyakit tertinggi ya yang dapat memicu kematian. Diare kalau tidak segera ditangani dengan tepat itu juga dapat menyebabkan kematian, karena diare juga mengganggu dalam proses penyerapan nutrisi ya di dalam usus ya, glukosa dan juga mineral-mineral itu banyak yang keluar ya melalui tinja ya. Nah, ini saya contohkan satu dulu ya terkait hipoglikemia, kadar gula di dalam darah itu rendah. Nah, ini menyebabkan glikolisis menjadi glikolisis anaerob. Harusnya apa? Kalau yang normal itu kan glikolisisnya aerob ya. Nah, karena glikolisis atau pemecahan gula di dalam darah itu untuk menjadi ATP ya, nah itu melalui proses anaerob, maka hal ini akan menyebabkan suatu produk ya, yaitu yang namanya asam laktat itu berlebih di dalam sel. Nah, kita tahu laktat atau asam laktat itu sifatnya adalah asam, sehingga menyebabkan pH di cairan intrasel ini juga akan berubah menjadi lebih rendah ya. Kita tahu kalau cairan intrasel ini pH-nya harus 7 ya, sampai 1,3. Nah, seandainya produk laktat ini tinggi di dalam sel, maka akan menyebabkan pH menjadi asam. Nah, pH di dalam sel ini jika sudah rendah, maka akan menyebabkan kerusakan ya di dalam isi sel, baik itu kerusakan makromolekul ya, seperti protein. Protein itu kan sangat sensitif ya terhadap pH ya. Protein di dalam sel itu merupakan makromolekul yang dominan ya. Selain itu juga ada enzim-enzim yang mana enzim itu penyusunnya juga protein ya. Jadi menyebabkan kerusakan pada enzim-enzim di dalam sel, dan juga termasuk organela-organela di dalam sel itu juga akan rusak akibat adanya kadar laktat yang cukup tinggi ya. Nah, jika sudah rusak, banyak komponennya rusak, apa penyebabnya? Pasti sel itu lama-kelamaan juga akan mati ya. Itu karena salah satu faktor saja ya, itu akibat kekurangan glukosa. Itu sudah menyebabkan sel itu akan mati ya, sehingga akan menimbulkan peradangan. Nah, faktor yang kedua hipoksia. Hipoksia itu kurangnya kadar oksigen di dalam darah dan juga kurangnya kadar oksigen di dalam jaringan atau sel ya. Nah, pemicunya itu banyak ya. Yang paling dominan itu biasanya pada pasien gangguan pernafasan ya, asma ya. Kemudian bisa karena keracunan cyanida ya, keracunan CO. Nah, atau penyakit yang sekarang lagi populer yaitu COVID-19 ya. Itu juga dapat menyebabkan hipoksia atau kadar oksigen di dalam darah itu menurun ya. Nah, bahkan sekarang juga ada gejala baru ya, happy hipoksia ya. Happy hipoksia itu artinya yang namanya happy itu kan bahagia ya. Jadi orang yang terkena happy hipoksia karena COVID-19 itu seolah-olah mereka itu tidak tahu kalau ternyata sel dan jaringannya itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, begitu ya. Nah, apa akibatnya jika sel itu kekurangan oksigen? Maka respirasi mitokondria atau respirasi glikolisis ya sama saja, respirasi mitokondria atau glikolisis sama. Jadi respirasi mitokondria itu meliputi 3 tahapan kan ya, glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, itu tujuannya adalah untuk memproduksi ATP. Nah, karena kandungan oksigennya rendah,
pasti produk yang dihasilkan selama respirasi juga akan rendah. Apa akibatnya jika ATP rendah? Jika ATP rendah, ini akan menyebabkan glikolisis anaerob. Sama ya. Ternyata kandungan glukosa yang rendah juga menyebabkan glikolisis anaerob. ATP yang rendah juga menyebabkan glikolisis anaerob. Jadi ATP ini adalah ibaratnya itu adalah pembakarnya ya, bahan bakar yang digunakan untuk menghidrolisis glukosa. Jika bahan bakarnya itu ibaratnya itu bensinnya itu kurang, nah pasti ya kurangnya pergerakan atau kurangnya sintesis dari glukosa. Ya, glukosanya banyak sekali yang tidak terdegradasi karena bahan bakarnya itu sangat rendah. Sehingga hal ini juga menyebabkan glikolisis anaerob yang menyebabkan penumpukan laktat juga. Ya, tidak usah saya jelaskan apa efeknya laktat, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di sisi lain ATP yang rendah juga akan menyebabkan kadar oksidan. Oksidan ini maksudnya radikal bebas ya. Radikal bebas itu semakin tinggi di dalam sel ya, sehingga menyebabkan kerusakan membran. Ya, kerusakan membran ini juga akan memicu timbulnya peradangan ya. Nah, jadi saling nyambung sebenarnya ya. Keracunan oksidan sudah saya jelaskan tadi. Oksidan itu apa? Jadi oksidan itu adalah radikal bebas ya, pemicunya banyak sekali ya. Pemicunya itu biasanya dari luar tubuh, polutan, asap rokok, ya bahan-bahan pengawet lainnya, ozon, radiasi. Itu adalah sumber dari oksidan atau radikal bebas. Ini akan memicu akan memicu pompa elektrolit ya, berupa kalsium di dalam sel itu akan semakin tinggi. Ini juga memicu respirasi mitokondria juga semakin rendah ya. Jadi nyambung ya. Nah, di sisi lain ada substansi endogen, misalkan glutamat. Nah, substansi endogen ini merupakan sisa metabolisme ya. Bisa disebabkan karena sisa metabolisme ya, racun-racun atau toksik di dalam tubuh ya, yang memicu kematian sel ya. Sisa metabolisme obat-obatan juga bisa ya. Nah, ini juga termasuk adanya perangsangan sel ya dari luar. Ini juga akan memicu kadar natrium di dalam sel itu akan tinggi ya. Nah, jika tinggi ini menyebabkan karena di dalam sel itu tinggi ya kadar natriumnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa natrium tinggi di dalam sel itu akan menyebabkan kerusakan, karena yang seharusnya tinggi itu adalah kalium ya. Jadi kalium yang harusnya tinggi ini, natrium tinggi menyebabkan kalium di dalam sel itu semakin rendah ya, padahal kalium itu adalah satu-satunya mineral di dalam sel yang komposisinya harus tinggi. Ini menyebabkan depolarisasi atau pembengkakan pada sel, sehingga nantinya sel akan mengalami kematian ya. Nah, ini untuk penjelasan gambar ini itu Anda bisa baca ya. Ini sebenarnya penjelasan dari gambar ya. Nah, ini contoh dari nekrosis ya. Nekrosis yang terjadi pada ginjal ya. Nah, nekrosis itu kan tadi terjadi penggelembungan pada sel. Nah, ini adalah sel yang mengalami nekrosis. Ini sel-sel normal. Ini normal ya. Ini selnya masih bagus ya. Inti selnya juga masih jelas ungu ya. Nah, ini mengalami nekrosis menyebabkan penggelembungan ya. Banyak inti sel yang sudah terdegradasi atau lisis ya. Harusnya kan inti sel itu di dalam sel. Nah, ini sudah di luar ya. Nah, ini contoh organnya ya yang mengalami nekrosis ya. Lama-kelamaan juga nekrosis ini menyebabkan lisis sel atau lisis organ dan timbul peradangan pada organ ini ya. Ini contoh pada ginjal ya. Ini contoh nekrosis pada otak ya. Sama saja ya. Jika pada otak juga menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf. Bisa saja kerusakan pada sel saraf, nekrosis pada otak ini juga menimbulkan kerusakan ya, seperti stroke dan penyakit gangguan saraf lainnya. Nah, ini nekrosis pada pankreas contohnya ya. Nah, yang mengalami nekrosis itu ini ya, yang warna putih ini ya. Nah, timbul peradangan. Jadi ini juga contoh dari nekrosis yang terdapat pada paru-paru, pada penderita tuberkulosis ya. Ini kalau paru-parunya sudah seperti ini, pasti orangnya sudah mati ya, karena hampir semua organ itu sudah mengalami nekrosis ya. Nah, ini tidak ada satupun organ yang bagus. Ini pasti orangnya sudah mati ya, akibat kanker paru-paru juga bisa ya, perokok aktif juga bisa. Jadi itu ya yang bisa saya jelaskan dari nekrosis. Jadi faktornya itu banyak ya. Satu faktor saja ya yang mempengaruhi nekrosis sudah menyebabkan kematian sel. Keracunan oksidan ya, keracunan ya benar, oksidan radikal bebas pada orang yang keracunan cyanida misalkan ya. Itu kan sudah mempengaruhi mitokondria di seluruh sel ya.
Nah, kalau cyanidanya sampai kotak juga bisa menyebabkan infak otak yang menyebabkan kematian.